Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bu Marta berharap kalian dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Bu Marta senang sekali bisa menyapa kalian hari ini. Oh iya, bulan ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada yang tahu tanggal berapa tepatnya negara Indonesia merdeka? Ya, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saat itu Indonesia merdeka dari jajahan negara Jepang. Ketika memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, biasanya selalu diadakan upacara bendera dan juga perlombaan-perlombaan. Coba kalian sebutkan perlombaan apa saja yang kalian tahu. Ada lomba panjat pinang, ada lomba makan kerupuk, ada lomba balap karung, dan lain sebagainya. Anak-anak, ternyata tidak hanya bangsa Indonesia saja yang Tuhan tolong untuk memperoleh kemerdekaannya. Bangsa Israel juga mengalami hal yang sama seperti kita loh. Tuhan menolong mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Mesir. Mereka diperbudak, mereka dianiaya, dan mereka tidak mendapatkan kebebasannya. Kemudian Tuhan mengutus Musa dan juga saudaranya Harun untuk bertemu dengan Raja Mesir. Siapa? Ya, Raja Firaun. Pada awalnya Raja Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Tapi karena sebelumnya Tuhan sudah memberikan tulah kepada bangsa Mesir, maka bangsa Mesir pun menjadi ketakutan. Mau tidak mau, Raja Firaun mengizinkan Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel mempersiapkan diri mereka untuk melalui perjalanan yang panjang. Mereka membawa barang bawaan yang mereka miliki. Tapi tiba-tiba Raja Firaun berubah pikiran. Dia tidak mau kehilangan bangsa Israel. Kemudian Raja Firaun menyuruh 600 pasukannya mengejar bangsa Israel. Ketika sampai di daerah Baal, bangsa Israel merasa ketakutan. Di depan mereka terbentang Laut Tebrau, sedangkan di belakang mereka pasukan Mesir sedang mengejar. Mereka merasa tidak ada jalan keluar. Mereka bersungut-sungut. Tapi ternyata Tuhan mau menolong mereka. Tuhan mengutus Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengarahkan tangannya ke atas Laut Tebrau. Apa yang terjadi anak-anak? Laut Tebrau terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut untuk menyeberang. Pasukan Mesir semakin dekat mengejar mereka. Sampai akhirnya pasukan Mesir berada di tengah-tengah laut. Namun setelah bangsa Israel semua menyeberang, Tuhan menyuruh Musa untuk mengarahkan tangannya kembali ke atas Laut Tebrau. Lalu air laut pun menutup seperti sedia kala, sehingga semua pasukan Mesir mati dan tenggelam. Wow, luar biasa bukan? Bagaimana Tuhan dengan dahsyatnya mampu menolong bangsa Israel. Bahkan ketika bangsa Israel merasa sudah tidak ada jalan dan harapan. Kalau bangsa Israel ditolong Tuhan melalui perantara Musa, kalau bangsa Indonesia ditolong Tuhan melalui para pahlawan. Para pahlawan mempertaruhkan nyawa mereka untuk dapat merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, bukan hanya bangsa Israel dan bangsa Indonesia saja yang ditolong Tuhan untuk memperoleh kemerdekaannya. Kita sebagai anak yang dikasihi oleh Kristus pun juga ditolong Tuhan untuk memperoleh kemerdekaan, yaitu kemerdekaan dari dosa. Hidup kita yang dulunya dibelenggu oleh dosa, kini sudah menjadi pribadi yang merdeka karena pengorbanan Tuhan Yesus
di kayu salib. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Ketika kita menjadi pribadi yang merdeka, apakah iblis tidak akan menggoda kita lagi? Tentu saja tidak. Iblis akan tetap terus menggoda. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak tergoda oleh bujukan si iblis? Yang pertama adalah rajin berdoa. Mintalah pada Roh Kudus untuk menjagai hati kita. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Anak-anak, Bu Marta mau mengajak kalian untuk membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Galatia 5 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Anak-anak, karena Kristus sudah memerdekakan kalian, sudah memerdekakan Bu Marta, marilah kita jadi pribadi yang baru, yaitu pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kemerdekaan yang boleh bangsa kami rasakan, bangsa Indonesia. Kami bawa ke dalam tangan-Mu bangsa kami, Engkau yang sanggup pulihkan, sama seperti Engkau sanggup menolong bangsa Israel. Tuhan, terima kasih juga untuk kemerdekaan atas dosa yang kami rasakan pribadi lepas pribadi, Bapa. Roh Kudus, pimpin kami, jadikan kami anak-anak yang seturut kehendak-Mu, Tuhan, serupa dengan Engkau, Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan mereka seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami alaskan doa kami dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.